Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cerita Kita Official, channel yang membahas tentang seputar dunia internet. Halo kawan-kawan, sudah lama ya kita baru berjumpa lagi. Mohon maaf ya sebelumnya, saya baru sempat membuat video lagi karena beberapa hari ke belakang saya ada kesibukan di dunia offline ya, jadi saya tidak sempat untuk membuat video. Namun alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali seputar internet ya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan ya seputar HTB atau media converter. Untuk pertanyaan yang pertama yang ini ya, coba mas, sumber internet dimasukkan ke HTB yang B, terus yang A nya dimasukkan ke klien ya. Nah, jadi inti dari pertanyaan ini adalah beliau meminta ditukar ya untuk posisi HTB-nya. Yang biasanya untuk posisi di server itu kita menggunakan HTB yang A. Nah, namun beliau meminta untuk di servernya dicoba HTB yang B. Apakah masih ada sumber internetnya? Nah, jadi di sini saya sudah menyediakan ya, ini untuk HTB yang A. Dan yang ini HTB yang B. Nah, baik. Jadi kita akan coba praktekkan ya. Apakah kalau ditukar posisinya untuk internetnya masih ada? Kita colokkan dulu. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan router TP-Link ya. Yang ini adalah router TP-Link TLWR 840N. Nah, di kesempatan kali ini saya sudah menyeting router totalingnya menjadi mode router. Nah, bagi kawan-kawan yang belum sempat melihat bagaimana cara settingnya, nah kalian bisa coba lihat di video sebelumnya atau bisa melihatnya lewat link yang ada di deskripsi ya. Nah, baik, jadi ini adalah kabelan yang ditancapkan ke router ya. Jadi ini kita pasang di posisi yang HTB yang A. Namun biasanya yang A itu kan kita di posisi server ya. Namun pada pertanyaannya minta dibalik. Dan ini adalah HTB yang B. Kita colokkan. Lalu ini adalah kabelan yang ke posisi switch hub ya, atau ke posisi sumber internet. Ini kita tancapkan ke sini, ke posisi HTB yang B. Nah, lalu apakah untuk internetnya bisa digunakan? Baik, kita langsung cek ya. Kita sambungkan untuk handphonenya ke nama WiFi-nya. Nah, di sini untuk nama WiFi-nya adalah TP-Link D2C6. Ini sudah tersambung ya. Lalu kita coba
untuk sumber internetnya, apakah tersedia atau tidak. Nah, baik kawan-kawan, jadi walaupun ditukar untuk posisi HTB-nya, jadi yang B di server dan yang A di klien, itu untuk sumber internetnya masih ada ya. Jadi tidak masalah ya untuk penempatan posisi HTB-nya. Yang penting itu satu pasang ya, A dan B. Nah, jika tidak satu pasang itu tidak akan berfungsi dengan baik ya. Nah, ini yang A ditancapkan ke router ya. Ini untuk kabelannya. Oke. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama seperti itu ya penjelasannya, dan jawabannya walaupun ditukar untuk internetnya masih ada. Kemudian kita coba lanjut ya ke pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang kedua, yang ini, jadi untuk pertanyaan yang kedua adalah untuk warna pas konektornya itu bagusan yang warna hijau atau yang warna biru. Nah, di sini ini saya sudah ada yang warna hijau ya. Kemudian saya akan ambil satu lagi yang warna biru. Nah, ini pas konektor yang warna biru ya. Nah, beliau bertanya, jadi bagusan yang mana antara yang hijau dengan yang biru? Kita untuk pengetesannya akan coba melihat dari sisi redamannya ya. Jadi bagusan yang mana? Nah, untuk mencobanya, ini yang hijau sudah tertancap di HTB yang A. Lalu kita akan mencoba ngetesnya menggunakan OPM ya. Ini kita nyalakan dulu. Nah, jadi untuk posisi yang pas konektornya warna hijau, dia mendapatkan minus 10 ya. Jadi untuk redamannya dia berada di minus 6. Kita akan coba mengukur redaman yang pas konektor yang warna biru. Kita singkirkan dulu. Kita cek ya menggunakan OPM. Tadi untuk yang warna hijau dia berada di minus 6 ya. Nah, sedangkan untuk yang warna biru itu berada di minus 0,3 ya. Jadi kalau dari segi redaman, ternyata untuk pas konektor yang warna biru itu mendapatkan redaman yang lebih kecil ya daripada pas konektor yang warna hijau. Walaupun ini pas konektor yang warna biru itu untuk segi kabelnya lebih panjang dari pas konektor yang warna hijau. Nah, kenapa bisa demikian ya? Jadi saya akan ulas sedikit. Ini untuk pas konektor yang warna hijau, dia ujungnya itu rata ya. Nah, sedangkan untuk yang warna hijau
itu ujungnya itu sedikit lancip ya. Nah ini. Nah jadi ujungnya itu berbeda ya. Nah jadi inilah yang menyebabkan kenapa pas konektor yang warna biru untuk redamannya lebih kecil ya daripada pas konektor yang warna hijau. Karena untuk yang warna hijau ini biasanya dipakai untuk para pemain yang sudah menggunakan OLT ya. Bagi kawan-kawan yang belum mengetahui OLT itu seperti apa, jadi yang seperti ini ya. Nah sedangkan untuk yang warna biru ini biasanya kebanyakan yang saya tahu itu digunakan oleh para penggiat RT RW net yang menggunakan HTB ya, seperti ini. Jadi kebanyakan mereka menggunakan pas konektor yang warna biru ya, karena untuk mengejar redaman yang lebih baik. Nah jadi kesimpulannya untuk pertanyaan yang kedua, kalau dari segi redaman itu lebih bagus yang warna biru ya dibandingkan yang warna hijau. Nah baik kawan-kawan, jadi mungkin itu ya beberapa pertanyaan yang pada kesempatan kali ini bisa saya jawab. Mudah-mudahan untuk jawabannya bisa menjadikan referensi ya buat kawan-kawan semua, dan semoga untuk yang bertanya bisa puas ya dengan jawaban yang saya utarakan. Terima kasih ya bagi kawan-kawan yang sudah menonton video saya sampai selesai. Sampai berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.